Jemaah sekalian, 4 hal yang harus kita lakukan setiap hari. Pertama, muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri. Buka catatan lembaran-lembaran kita di masa lalu. Kemudian jujur, tanyakan ke hati kita. Nabi bersabda, istabti kolbak, tanyakan, mintalah fatwa ke hatimu. Pasti hati kita jujur. Apa yang kita baca selama ini, apa yang kita lihat selama ini, apa yang kita ucapkan selama ini, kemana saja kaki kita melangkah, tanyakan ke dalam hati, mintalah fatwa ke dalam hati kita. Hati kita akan menjawab dengan jujur. Jamaah sekalian, apa yang telah kita ucapkan, apa yang telah kita lakukan dari mulai balik sampai malam ini, pasti akan dipinta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apakah kita siap dipinta pertanggungjawaban oleh Allah? Nikmat yang Allah berikan akan ditanyakan. Nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat diberikan akal. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin naim. Akan ditanyakan pada hari itu tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ayo jamaah sekalian, bangkitkan kesadaran kita. Muhasabah. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah amal-amal kalian sebelum dihisab di akhirat nanti. Wazinu qabla an tuzanu, timbang amal kita sebelum ditimbang nanti di hari kiamat. Amal kita akan ditimbang, amal kita akan dihisab. Di akhirat nanti tidak ada topeng yang menutupi, tidak ada dusta dan rekayasa. Mulut kita dikunci, tangan berbicara, kaki memberikan kesaksian. Aibnya pun diperlihatkan kepada manusia yang lain. Betapa malunya di hari kiamat nanti. Sekarang masih kita bisa tutupi aib dan dosa kita. Tapi di hari kiamat, aib kita akan diperlihatkan kepada orang lain. Ayo jamaah sekalian, kita hisab amal-amal kita, catatan-catatan amal kita. Kemudian bertobatlah kepada Allah. Sesali dengan penuh penyesalan supaya tumbuh rasa khauf, takut kepada Allah. Kalau di hati ada rasa takut kepada Allah, baik malam ketika orang sedang tidur lelap, hatinya takut kepada Allah, tidak akan berani jatuh kepada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Jamaah sekalian, ada saatnya datang ke dunia ini, ada saatnya pulang. Ad-dunya, kata Sayyidina Ali, irtahalat mudbiroh. Dunia ini datang semakin menjauh. Wal akhiratu irtahalat muqbilah. Sementara akhirat datang semakin mendekat. Tapi manusia mengejar dunia, kesenangan dunia, padahal dunia akan segera kita tinggalkan. Akhirat tempat balasan dan hisaban, banyak orang yang melupakannya. Jamaah sekalian, ayo kita bertobat kepada Allah. Mumpung pintu tobat terbuka. Allah hanya Al-Ghafur, Maha Pengampun. Al-Ghafar, yang Maha menutupi. Sebelum ruh kita di tenggorokan. Kalau ruh sudah di tenggorokan, dicabut oleh malaikat, maka pintu tobat ditutup oleh Allah. Seperti tobatnya Fir'aun, tenggelam di Laut Merah. Rohnya sudah di tenggorokan, baru dia berkata, aman tuh aku beriman. Maka ditolak taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan yang mahal di malam ini. Bisa jadi malam Jumat ini malam Jumat yang terakhir bagi kita. Dia tak akan meninggalkan kehidupan dunia. Allah rahasiakan umur kita. Sebelum kita lahir ke dunia, dicatat oleh malaikat ajal kematian kita. Dan Allah rahasiakan ajal kematian dalam umur kita. Jangan merasa masih muda,
Ajal kematian tidak melihat tua dan mudanya. Ayo jamaah sekalian, jangan tertipu dengan kesenangan dunia. Kalau melihat hakikat dunia ini baharun amiq, lautan yang dalam, lautan yang ganas, banyak manusia tenggelam dalam lautan kehidupan dunia. Asik dengan kesenangan dunia yang sesaat, mengejar kenikmatan yang sesaat, melupakan akhirat, melupakan hari pembalasan. Bersyukur Allah telah masukkan kita kepada perahu keselamatan. Ada nakodanya yang tahu map jalan menuju ke tempat tujuan, yang menguasai. Nakoda yang terpercaya, pemimpin yang terpercaya, yang bisa melewati ganasnya lautan. Itulah tarekat jalan perahu keselamatan, seperti perahu keselamatan Nabi Nuh. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke perahu Nabi Nuh. Anaknya sendiri gak bisa naik perahu keselamatan. Ayo bangkitkan kesadaran kita. Di dunia hanya sementara. Besok lusa kita akan kembali kepada Allah. Lihat saudara kita, kalau tubuhnya sudah terkujur, mana jabatannya, mana hartanya? Pakaiannya hanya kain putih yang sederhana saja. Diiring oleh keluarganya ke kuburan, dimasukkan ke lubang lahat. Selesai dikubur, ditinggalkan oleh keluarganya. Nggak ada satupun yang menemani. Tidak ada 1 rupiah pun harta yang menemani kita. Yang menemani yang selamanya adalah amal kita, amal kita. Jangan sampai amal kejahatan, amal keburukan yang menemani kita selamanya. Periksa bekal kita. Perjalanan kita jauh. Mana bekal kita? Salat kita apakah sudah khusyuk? Sudah ikhlas? Baca Quran kita? Apa yang selama ini kita lakukan? Yang hari ini dilupakan oleh manusia. Salat, puasa, ibadah, itu yang akan menemani kita. Yang hari ini orang meninggalkan, melupakannya. Padahal itu yang akan menjadi bekal kita selama-lamanya. Jamaah sekalian, jangan terlambat, jangan terlambat, jangan terlambat untuk bertobat kembali kepada Allah. Celaka! Tumbuhkan kesadaran yang paling dalam hati kita. Taubat kita, taubatan nasuha. Harus taubatan nasuha. Maka ayo sama-sama bacakan istighfar. Basahi lisan kita, membuat para malaikat di langit cemburu dan iri kepada penduduk bumi yang mengucapkan istighfar. Di mana penduduk langit malaikat mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, tapi tidak mengucapkan satu kata, satu kalimat istighfar. Istighfar hanya diberlakukan kepada manusia penduduk bumi, karena manusia diberikan nafsu jatuh kepada dosa. Tapi Allah mencintai orang yang berdosa, dia mau bertobat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang dosa, tapi buru-buru tobat kepada Allah. Kotor hatinya, buru-buru membersihkan diri. Bukan hanya diampuni, dicintai oleh Allah.
Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jamaah sekalian, mahal majlis dzikir ini. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Tanwirul Qulub karangan Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, yataraddadani ila majalisi sufiyah. Kedua imam besar, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, bolak-balik duduk di majlis zikir para ulama sufi. Ketika ditanya kepada mereka, kenapa wahai engkau sang imam selalu istiqomah duduk di majlis zikirnya ulama sufi, ahli thariqah? Ia menjawab, li'anna fihim ra'sal ibadah. Duduk di majlis zikirnya ahli tarekat sufiyah, munculnya pokoknya ibadah. Apa? Di hati tumbuhnya takwa, tunduk kepada Allah. Di majlis zikir tumbuh ra'sul ibadah, pokok ibadah apa? Ketundukan hati kepada Allah. Mahabbah, cinta kepada Allah, tumbuh di majlis zikir. Tawakal kepada Allah, tumbuh di majlis zikir. Mahabbah, cinta kepada Allah, tumbuh di majlis zikir. Itulah jawaban Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ayo jamaah sekalian, hatinya selalu tersambung kepada Allah. Nabi SAW bersabda, dikisahkan, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha fi kulli ahyani. Nabi itu zikirnya setiap waktu, setiap kesempatan. Disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Di rumah, di pasar, di jalan, di mana saja Nabi selalu berzikir kepada Allah. Ayo kita semua belajar untuk selalu zikir kepada Allah. Sebab sampai ahli surga pun ada menyesalnya. Nabi bersabda, laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha. Tiada penyesalan bagi ahli surga kecuali satu, ketika ingat di dunia ada 1 jam tidak dipakai zikir kepada Allah, membuat nyesal ahli surga nanti. Ketika ingat waktu-waktu di dunia ada 1 jam disia-siakan, tidak dipakai zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu jaga hati kita, pastikan hati kita selalu zikir ingat kepada Allah. Wala zikrullahi akbar, zikirlah ibadah terbesar, karena sholat pun hakikatnya adalah zikir ingat kepada Allah. Aqimis shalah li zikri, tegakkan sholat supaya zikir kepadaku. Aslih li sya'ni kullahu